Kalau menurut Angga sendiri nih, di tahun 2021 ini IHSG kira-kira bakalan gimana ya di Suaranya kok September putus ya? Oktober? Akan bottoming, terus kemudian habis itu akan naik lagi gitu. Jadi kira-kira IHSG gimana nih di bulan September dan Oktober ini marketnya? Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Hi everyone, I'm back. Sorry tadi sempat keluar sebentar karena koneksi ya. Tadi agak-agak ke pause gitu. Balik lagi teman-teman, apa kabarnya semuanya? How are you everyone? Hari ini IHSG-nya turun, tapi turunnya tuh bukan karena saham-saham perbankan, tapi karena Bukalapak ya hari ini agak-agak turun gitu. Nah, kenapa sih Bukalapak turun padahal sebenarnya tuh Bukalapak kemarin habis keluar result cukup bagus loh resultnya ya. Ya kalau aku perhatiin sih hari ini tuh kena resisten yang cukup kuat buat saham Bukalapak. Aku kasih lihat ya teman-teman ya. Sebelum saya ngobrol dengan Mas Angga nih ya, aku mau kasih lihat untuk Bukalapak. Nah ini nih ya. Jadi teman-teman, ini aku pakai chartnya dari Mtrade. Tampilannya mirip banget dengan TradingView karena memang kita juga pakai plugin dari TradingView ya. Jadi teman-teman kalau diperhatiin teknikalnya Bukalapak ini kena resisten dari angka ini. Nah, ini last high-nya di 958 sampai 1000. Jadi 958 sampai 1000 ini merupakan resisten yang cukup kuat. Banyak nyakuters yang mulai keluar dari sini gitu. Ya, teman-teman. Terus hari ini tadi ada beberapa saham yang juga lumayan rame, beberapa saham yang cukup menarik ya. Di antaranya tuh ada saham BBYB gitu. Tadi ada yang minta nih Mas Agus, live Instagram tadi malam diupload dong di YouTube. Juara Trading udah kok, udah di YouTube, rasanya udah diupload, jadi lihat aja di YouTube ya teman-teman ya. Oke, nah jadi kalau kita perhatiin hari ini tuh tadi ada saham yang cukup menarik yaitu saham BBYB teman-teman. Kalau diperhatikan ini chartnya BBYB hari ini, nih ini analisisnya ya, kasih lihat analisis BBYB. Nah, gimana nih BBYB? Teman-teman kalau perhatiin ya, ini kena support dari MA20-nya si BBYB ini. Terus satu lagi, kalau teman-teman mau tambahin pakai Fibonacci retracement, ini dia teman-teman perhatikan di sini ya. Ini yang menarik gini nih. Dia kena diskon kena support di 38,2, Fibonacci sakral tuh 38,2 dan juga 61,8. Nah, ini 61,8 nya udah kena, terus ini kena Fibonacci 38,2 di level sekitaran 1480-an. Terus kemudian dia mantul. Terus pas juga di sini kena MA20-nya. Ya, MA20-nya ini di angka 1482 juga. Jadi di angka 1480-an itu memang ada double support untuk BBYB gitu. Dan untuk BBYB sendiri ya udah terkoreksi selama beberapa hari. Tadi lumayan pas kena support terus mantulnya lumayan gitu. Kita lihat sih kayaknya besok masih bisa ada pantulan. Nah, kalau misalkan breakdown dari 1470, nah itu kita mulai akan membatasi resiko gitu. Oke, Dak, kenapa ya sampai sekarang suspensinya belum dibuka ya? Nggak tahu, itu tanya ke IDX ya, kenapa suspensi belum dibuka itu saya nggak tahu juga gitu ya, karena mungkin unusual market activity, pergerakan harga sahamnya cenderung volatile. Terus kemudian kita tadi Mtrade ada trading jualan juga untuk saham IMJS. IMJS tuh tadi kita one day trade, bisa dibilang scalping ya. Jadi Mtrade ini jarang banget scalping, cuman hari ini tadi Mtrade ada scalping saham IMJS. Jadi abis beli terus kemudian jualnya cepet gitu. Nah, tadi pagi nih aku kasih lihat nih. Ini IMJS. Cari ya IMJS. Tadi belinya di harga
terbeli 1 September 50 sampai 555, terus kemudian jualnya di 600. Jadi kalau misalkan teman-teman yang nggak sempat dapat ini ya udah nggak apa-apa. Namanya juga scalping tuh nggak harus teman-teman dapatkan gerakannya cepet banget ya kalau scalping ya. Terus kemudian imas tuh tadi juga kita jualan profitnya sih nggak banyak, 2,5 sampai 5% aja. Ini belinya sih udah beberapa hari yang lalu gitu, jadi jualannya agak telat tadi. Terus iya teman-teman, ini harga nikel naik tapi kok nggak tercermin di harga sahamnya, kenapa ya? Kalau aku perhatiin sih sebenarnya untuk saham-saham metals udah mulai aktif ya, tapi saat ini minat untuk investor dari retail sendiri masih lebih banyak ke saham-saham digital gitu, dan saham-saham second liner, third liner gitu. Tadi pagi di berita 1 Coach Andre ada mention BBYB untuk rekomend BBYB hari ini. Boleh tahu alasannya? Kan udah aku bahas tadi. Jadi BBYB itu menarik karena memang story fundamentalnya yang kita udah bahas berkali-kali, ekosistemnya dengan Akulaku dan Ant Financial itu gede, anak dari Ant Financial lumayan gede ekosistemnya, dan downloadernya juga lumayan banyak, sekitaran 6 juta lebih downloader saat ini. Tapi kita sebenarnya lebih ke technical sih. Kalau technical trading itu kita perhatiin ini tadi ketahan Fibonacci 38,2% di 1480-an, dan juga ketahan MA20. Jadi kemarin kita udah nyicil beli di bawah harga 1.600 dan hari ini kena best price-nya gitu. BBYB the next atau manage ekspektasi aja teman-teman ya, manage ekspektasi aja, jangan terlalu over ekspektasi juga. Kalau BBYB sih sebenarnya kita udah bahas dari beberapa hari yang lalu. Yang nggak jalan si BANK, Bang Aladin, terpaksa kita cut loss lagi untuk Bang Aladin. Kapan hari pernah cut loss Bang Aladin, terus kemudian kita buyback, hari ini tadi kena cut loss lagi gitu. Terus ESA nggak naik-naik ya karena masih digital story semuanya. UVCR ini yang menarik, UVCR kapan hari itu kita ada beli dan sekarang udah tinggal ngehold aja sih teman-teman. Kalau UVCR masuk sekarang udah agak telat gitu. Kalau MTrade masuk di UVCR itu udah dari tanggal berapa ya? 27 Agustus ya, jadi kita masih ngehold sih. Sekarang udah profit sekitaran 20%, sebenarnya agak-agak turun. Tadi kita mikir mau jualan profit taking atau hold, akhirnya kita pertimbangkan untuk hold dulu. Jadi ada untuk jangka menengah dan jangka pendek. Palingan ntar kita kasih tahu untuk profit taking jangka pendeknya dulu gitu. Terus buat BBRI ini banyak banget yang nanyain untuk right issue-nya ya, jadi mau ditebus atau enggak. Sebenarnya kalau teman-teman view-nya buat investasi jangka panjang ya tebus aja, tapi kalau untuk trading saya rasa BRI ini nggak cocok buat trading, lebih cocok buat investasi. Oh ya, kelupaan disclaimer ya teman-teman, Instagram live malam hari ini sifatnya adalah edukasi aja, tidak ada perintah beli dan jual, dan pastinya meskipun ada analisis teknikal dan fundamental, bisa tetap ada risiko dalam berinvestasi atau trading saham. Oke. Kemarin ini ngomongnya out of topic dikit ya. Kemarin itu ada kita rekomen untuk saham lagi. Untuk koin ya, koinnya tuh kita ada mention tentang ETH, Ethereum. Ya, jadi Ethereumnya teman-teman perhatikan di sini kemarin tuh breakout dan kita masih ngehold. Kemarin MTrade beli di sini. Terus beneran belinya di atas ini sih sebenarnya, tapi kita bilang ya masuk aja dulu separuh, kalau turun nambah lagi. Mindsetnya selalu gitu kalau beli breakout. Terus hari ini udah naik, jadi sih jangan dikejar, kalau mau beli ya tunggu koreksi lagi. Terus kalau kita trading koin tuh di MTrade nggak yang tradingnya scalping sih, karena kan ini 24 jam ya, dan kita nggak bisa jagain ini terus 24 jam, ntar malam kalau misalkan breakdown gimana gitu. Jadi nggak bisa yang trading scalping untuk koin. Kita kasih arahannya, edukasinya itu untuk swing trading dengan rentang waktu sekitaran kurang dari 1 bulan gitu. Dan ya saya sih kita bersyukur tim MTrade kemarin ada sempat untuk review beberapa koin tuh dari bulan Juli kemarin. Itu BNB itu profit sekitaran 45-82%, range-nya cukup besar karena kita ambil dari benar-benar bottom di Juli. Sedangkan Doge and Matic kemarin agak telat rekomendasinya,
profitnya untuk Matic sekitaran 14-20% dan DOT sekitaran 19-24%. Pernah nggak kita rugi di koinnya? Pernah lah dulu waktu bulan Mei Juni itu pas lagi turun-turunnya gitu ya. Terus banyak yang nanya nih, Adaro gimana nih? Adaro naik nih hari ini, udah oke belum sih? Iya nih, saham-saham pertambangan batubara tuh banyak yang gerakannya masih sideways banget. Jadi meskipun Adaro hari ini naik, aku malas masuk. Sementara sih masih malas masuk untuk trading. Aku lihat untuk Adaro ini, kita ngelihatnya dari Mtrade, Adaro ini lebih cocok untuk investasi buat jangka menengah lah gitu, beberapa bulan ke depan. Kenapa? Karena valuasinya memang masih murah, tapi kalau dilihat secara tren harga sahamnya, teman-teman bisa lihat tuh tren harga sahamnya tuh kayak gini nih. Tuh, ini aku zoom out ya, pasti lihat ya. Nah, ini tuh kayak sideways terus kayak gini nih. Ini sideways terus kayak gini nih. Oke, jadi ya wait and see aja gitu. Termasuk juga INKP dan juga TKIM, INKP dan TKIM ini juga masih di area yang cukup murah buat investing. Sebenarnya tunggu koreksi lagi kalau investing mau masuk. Ada yang nanyain, kok lemas, kok ini sakit ya? Enggak, aku enggak sakit. Cici suaranya beda. Aku ngantuk. Aku ngantuk, ya udahlah. Aduh. Adaro kayak seafood, ya itu buat investing. Terus banyak yang nanya juga tentang konstruksi udah mulai jalan ya, kayak WSKT udah mulai naik beberapa hari terakhir ini, tapi kita belum ngelihat ada satu sentimen yang sangat menarik gitu. Memang PMN aja yang udah cair, udah keluar gitu, cuman untuk APBN-nya buat infrastruktur masih agak dikurangin gitu. Buat market besok ini kita cuman wait and see dulu sih. Banyak saham-saham yang gerak tuh bakalan saham second liner, saham third liner gitu. Jadi be very careful juga ya, masih wait and see juga gitu. Terus agro gimana? Agro juga masih wait and see, gerakannya nggak terlalu cepat, gerakannya masih sideways aja. Jadi just be very careful. Kayaknya memang benar Mas Bekti kemarin ya. Jadi market kalau lagi super sideways kayak gini, ini lebih banyak yang cuan sih scalper atau swing trader gitu. Karena kalau kita ngehold buat agak lamaan, trennya juga masih belum naik. Jadi apanya yang mau diikutin trennya, memang masih banyak yang sideways gitulah kira-kira. BABP gimana sama BHIT? Tadi lihat volumenya menarik, ada yang bilang gitu. BABP sih hari ini dia balik sideways lagi ya. Jadi sebenarnya kemarin chartnya udah cukup lumayan, mantul di sini tuh bisa naik ke area supportnya. Ke area resistennya. Tapi ini dia tadi balik agak-agak turun dikit lagi. Cuman volume transaksinya juga nggak terlalu signifikan ya. Untuk di MMX, Mtrade tadi ada keluar dan to be very honest, kita keluarnya agak telat di MMX ini, sehingga harusnya tuh kita ada cuan lumayan sekitaran ya 1 digit lah, 7 atau sampai 8% di sini, tapi kita keluar di sini tadi karena dia breakdown dengan volume yang cukup besar. Cuman ya kita lihat aja nanti ya, kalau dia konsolidasi bisa mantul lagi bagus dan pantulannya oke, konsolidasinya oke, kita bisa buyback lagi. Sementara sih exit dulu ya, namanya trader ya. Oke, terus kemudian Arto udah boleh masuk belum? Arto breakdown sih, Arto sih keluar aja dulu sih gitu. Terus UVCR tadi aku udah bahas loh, lagi deket resisten sih, kita tinggal nge-hold aja. Untuk baca gimana? Banyak yang nanya juga nih, baca nih gerakannya sangat volatile banget. Tadi tau nggak teman-teman, aku personally ya, aku kita nggak post di Mtrade sih, aku personally tuh ngetes scalping real. Saham kayak gini tuh bukan masuk appetite Mtrade. Sebenarnya gerakannya tuh sangat volatile banget, bahkan bisa dibilang tuh lapis 3 atau third liner gitu untuk saham kayak real ini. Tapi tadi aku coba untuk scalping ya, ikut-ikut gaya Mas Bekti lah gitu. Aku coba scalping ya, beli 103 untung jual di 110, nggak banyak sih gitu ya, just iseng-iseng aja. Tapi ini bukan strategi trading saya, dan be very careful untuk saham seperti ini. Tadi ada saham kayak gini-ginian yang aktif tuh, ada real, ada apa lagi ya, ada kota, kios, truk,
terus ada Land, Hope, ya itu buat teman-teman kalau misalkan mau scalping di saham-saham kayak gini modalnya kecil aja gitu. Wah kapan kayanya gitu, kapan kayanya kayak Mas Bekti. Aduh teman-teman, semuanya tuh start dari kecil dulu gitu baru jadi gede. Sabtu nanti jam 10 kita akan ngobrol dengan Mas Bekti lagi ya, Mas BTS Bekti Sutikna, hari Sabtu nanti. Jadi teman-teman langsung aja klik link di bio saya ya, klik link di bio saya. Jadi teman-teman itu acaranya khusus untuk VIP user ya, untuk VIP user. Jadi teman-teman daftar dulu sebagai VIP user. Oke, Behit dan Friend mana gitu. Jadi nanti Sabtu nanti Mas Bekti tuh bakalan cerita tentang portofolionya ya. Jadi ngoprek portofolionya yang untung dan yang rugi gitu, dan belum pernah dikasih lihat dimanapun gitu ya. Jadi ini bener-bener sharingnya tuh sharing yang eksklusif banget, belum pernah diceritain sebelum-sebelumnya gitu. Bris gimana sama Behit? Bris, jangan dulu deh, dia lagi tahan resisten tuh, lumayan resistannya cukup kuat. Teman-teman kalau mau lihat kayak gini, ya ini resistannya cukup kuat untuk si Bris. Terus kemudian untuk Behit ini Mtrade punya kayaknya udah jualan belum ya? Aku coba cek ya. BHIT udah jualan, terjual di 101, kita cut loss. Kok terjual di 101 sih? 10 Agustus tuh kemarin. 10 Agustus kapan ya? 10 Agustus jangka pendek. Kok aneh ya harganya kok 101 ya? Mana ada Behit? Oh ini dia. BHIT. Ini Sen. Sorry, keliru nih harganya. Ini Behit tadi kita cut loss sih, Behit ya. Jadi oke. Behit kok aneh ya harganya 101. Hari ini harganya nggak sampai 101. Harusnya profit taking hari ini. Something wrong with sistemnya. Zebra gimana? Nyangkut nih 2 hari yang lalu. Ya siapa suruh ini borong, kan udah dibilang waktu Instagram live bukan rekomendasi gitu ya. Ini teman-teman batasi resiko aja sih Zebra, cut loss dulu aja. Ngantuk Miss Ellen berasa sampai rumahku. Iya aku ngantuk malam hari ini. Biar nggak ngantuk aku mau ditemenin sama Mas Angga deh dari NH Korindus Kurir. Halo, selamat malam. Selamat malam, Miss Ellen. Selamat malam, apa kabar? Oke, malam hari ini kita bakalan ngomongin tentang saham-saham yang dividennya cukup oke, dan juga saham perusahaan apa yang akan buyback gitu ya. Jadi biasanya tuh IHSG di bulan September tuh kan turun gitu. Ini nggak berasa ya, tahun ini udah sampai September aja, dan tahun kemarin tuh juga IHSG di September turun, kemudian Oktober bottom, kemudian November, Desember tuh biasanya naik, ada window dressing di akhir tahun. Dan kayaknya memang kalau aku ngelihat secara historical, tiap tahun itu IHSG selalu terkoreksi, market selalu terkoreksi di Agustus dan September gitu. Nah, kalau menurut Angga sendiri nih, di tahun 2021 ini IHSG kira-kira bakalan gimana ya di September, Oktober? Akan bottoming, terus kemudian habis itu akan naik lagi gitu. Jadi kira-kira IHSG gimana nih di bulan September dan Oktober ini, marketnya? Oke, thank you Miss Ellen. Oke, ini berhubung kita masuk ke bulan baru ya, di awal bulan September.
memang kalau secara historical ya kadang-kadang September itu bulan yang ya bisa dibilang sedikit kurang bersahabat lah. Tapi itu kan sebenarnya ya ini bisa kebetulan juga ya ini di hari pertama tadi ya kurang baik ya kita memulai bulan September ini kita turun hampir 0,9% ya. Lalu juga sebenarnya dalam 5 dari 6 tahun terakhir itu juga selalu turun IHSG di September. Ya itu tadi sebenarnya di bursa saham itu kan banyak percaya mitos ya. Kadang ada sell in May, ada January effect, tapi ya sebenarnya sih yang periode yang selalu hampir konsisten itu sebenarnya cuma satu gitu, window dressing di bulan Desember gitu ya. Jadi sebenarnya sekali lagi biarpun ya memang September itu sering kadang-kadang jadi momok yang menakutkan gitu ya. Sebenarnya kita sebagai investor atau trader ya, kalau investor sebenarnya bisa jadi ini peluang untuk opportunity untuk akumulasi beli ya. Sedangkan untuk trader ya kita jangan terlalu banyak terpengaruh sama mitos-mitos gitu ya. Tapi kita lihat apa yang ada di depan kita gitu loh, chartnya, trading plan-nya gitu kurang lebih gitu. Iya. Kalau aku lihat sih sebenarnya kalau bulan September Oktober memang dari tahun ke tahun kebanyakan terkoreksi ya, memang secara statistiknya gitu. Jadi kecuali tahun bule seperti 2017 gitu. Nah, terus kita lihat nih ada beberapa saham yang bakalan bagi dividen dan juga buyback gitu. Contohnya kayak Indakiat, TKIM, Indofood, ICBP. Dan kebetulan 4 ini juga valuasinya cukup murah. Terus masih ada juga dari CPO, SIMP, LSIP ya. Meskipun CPO naik, harga CPO naik, tapi saham CPO belum jalan. Terus kemudian ada Delta dan MNCN. Kira-kira ini gimana nih prospek saham-saham ini nih? Halo? Ya, jadi ada beberapa saham yang mau bagi dividen kayak INKP, TKIM, Indofood, ICBP, Delta, MNCN, SIMP, dan juga LSIP. Kira-kira kalau ngelihat fundamentalnya saham-saham ini gimana nih? Oke. Sorry, Miss Ellen tadi sedikit ini ya keputus-putus ya. Tapi ini kita nyampe di dividen ya. Ada beberapa saham yang membagikan dividen. Tadi udah di-mention beberapa juga sama Miss Ellen. Ini sekali lagi sebenarnya kita sebenarnya di periode kalau pada tahun-tahun yang normal sih sebenarnya ini udah bukan yang musim dividen ya. Tapi berhubung memang masih tengah pandemi, banyak gitu mungkin perusahaan-perusahaan atau emiten yang udah melakukan RUPS-nya ya, atau mungkin sedikit inilah karena pandemi COVID ini. Jadi sehingga baru diputuskan ya, terutama untuk tahun lalu 2020. Sebenarnya sih ini masih tadi udah disebutin ya beberapa saham ada dari Pulp and Paper ya, grup Sinarmas itu KKAD ya, INKP Tekim, terus dari grup Indofood atau grup Salim juga cukup banyak rajin juga nih bagi dividen nih di INDF, CBP, terus di sawitnya ada SIMP, LSIP ya. Sebenarnya kita ngelihat ini sih kalau misalkan teman-teman yang suka berinvestasi dengan berpatokan dengan dividen ya, ini sebenarnya triknya cukup ini ya, kadang-kadang cukup tricky juga gitu, karena ada yang namanya kadang-kadang suka terjebak dividen trap. Mungkin teman-teman di sini pernah ada yang ngerasain gitu ya, itu terutama kalau yang suka pengen cepet cuan gitu, beli di cum date, jual di ex date, itu sebenarnya agak cukup rawan ya. Kadang-kadang karena umumnya saat ex date itu harga akan turun ya kurang lebih sesuai dengan jumlah dividennya ya. Nah tadi kalau misalkan mengenai yang prospek ini, kalau berdasarkan harga terakhir hari ini ya, ada beberapa yang sebenarnya secara yield cukup menarik. Pertama itu ada INDF ya, sebenarnya yang paling tinggi nih kalau kita lihat. Itu kalau dibandingkan dengan harga penutupan hari ini sampai 4,4% dividend yield-nya, which is dia itu masih di atas deposito ya, jadi cukup menarik gitu ini ya. Lalu ada ini Bird juga ya, Bluebird ya, ini sekitar 3,3% kalau berdasarkan hari ini. Lalu nih yang menarik juga LPCK ya, ada dividen interim yang mencapai 6% gitu secara ini. Itu jadi sebenarnya terlepas dari fundamental masing-masing emiten ya, itu sebenarnya kalau kita ngelihat baru ngincer dividen yield aja, itu mungkin beberapa yang bisa dipertimbangkan. Tapi teman-teman be very careful ya, kalau misalkan mau trading cuma ngincer dividen,
masuk pas hari come date, terus kemudian keluar besoknya pas exit. Waduh, itu kadang-kadang harga sahamnya jatuh lebih dalam daripada dividennya secara percentage gitu. Jadi be very careful gitu. Oke, kalau untuk saham-saham yang buyback nih, ada beberapa emiten yang buyback, contohnya kayak Kalbe Farma, terus kemudian Mitra Keluarga, LPPF, Medco, dan juga BBNI gitu. Kalau menurut Pak Angga gimana nih? Oke, ini untuk kita masuk ke saham-saham yang buyback ya. Ini sebenarnya sekali lagi kita ini ya, buyback itu sebenarnya kalau bisa dianggap itu seperti kita diberikan kode lah dari emitennya lah. Biasanya satu tuh umumnya emiten itu sendiri sebenarnya merasa bahwa umumnya sahamnya adalah sudah under value gitu loh, karena sudah mengalami penurunan kumulatif yang cukup lumayan ya. Sama satu lagi mungkin clue kedua yang kita bisa ambil ya, kalau suatu emiten itu melakukan buyback itu ya apa? Ya berarti emiten itu punya cadangan kas yang cukup ya, dalam artian fundamentalnya itu sebenarnya cukup baik gitu. Sebenarnya kalau berbicara buyback ini juga cukup menarik ya, karena ya tadi ada MDC, KLBF, LPPF, Mika, BBNI. Sebenarnya secara jangka pendek ada yang mulai kerasa ya, kayak BBNI setelah mengumumkan buyback tuh agak lebih stabil. Kalbe Farma juga sebenarnya masih bearish cukup lumayan ya sepanjang tahun ini. Tapi ini juga menarik karena mereka harga maksimum buybacknya agak di bawah pasar gitu, di 1.200, sedangkan harganya sekarang di 1.300-an ya. Jadi memang itu sinyal bahwa dijagain lah, semacam dijagain gitu ya, untuk tidak turun lebih lanjut, karena di level segitu akan ada yang beli gitu loh, emitennya bersedia untuk membeli kembali gitu loh. Sebenarnya kalau misalkan secara fundamental ya itu sebenarnya cukup menarik ya, saham-saham yang menawarkan buyback. Buyback itu kan salah satunya juga cara dari emiten untuk mereward gitu, atau memberikan penghargaan lah pada investornya, selain tadi kita juga ngomong dividen ya. Jadi Halo? Terus kalau misalkan ada juga ya penggalangan dana melalui IPO, rights issue, itu kan artinya dana gitu kan dari. Tapi kalau dari prospeknya sendiri sih sebenarnya kita cukup menarik, seperti kayak KLB Farma, Mika itu kan di ini ya, tentu saja di kesehatan ya, industri kesehatan yang memang cukup menarik. KLBF juga kita tahu sebenarnya lagi bekerja sama ya dengan salah satu perusahaan Korea untuk mengembangkan vaksin gitu kan, vaksin COVID-19. Mika juga sebenarnya mungkin cukup baik sekali performance-nya, karena memang terbantu dengan pasien COVID-19 ya, yang tentu sempat melonjak, tapi memang ada sedikit kekhawatiran bahwa setelah pandemi tertangani mungkin gimana nih, akan kita sebutnya pendapatannya mungkin agak normalize ya, akan kembali normal gitu ininya. Tapi overall untuk jangka panjang sih menarik ya. Mungkin BBNI juga kita mungkin bisa selalu ini ya, mungkin kita harus sepakati BBNI itu udah jelas sih harganya murah ya, udah pasti murah ya, mungkin DPV-nya udah jelas bawah 1. Ya itu kemarin juga kalau nggak salah juga sempat tampil juga kan di Miss Ellen ya, perwakilan dari BBNI juga menyatakan bahwa apa sih alasan mereka untuk melakukan buyback ini, itu kan jelas mereka merasa bahwa sahamnya sendiri under value. Jadi kadang-kadang kita kan pengen info orang dalam, nah ini nggak usah khawatir, orang dalamnya sendiri akan mengumumkan gitu loh ini ya, bahwa kita yang di dalam yang tahu jelas-jelas fundamental perusahaannya merasa ini harganya kemurahan gitu. Oke, sip deh. Thank you so much Mas Pak Angga ya buat informasinya tentang dividen stocks dan kemudian juga tentang saham-saham yang di buyback ini. Thank you so much Pak Angga. Oke, kita akan thank you, bye bye, good night. Thank you, Helen. Thank you, sukses selalu buat NH Korindo ya, dan juga Pak Angga pastinya. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan untuk bahas saham-saham yang lagi aktif saat ini. Ini banyak yang nanya, kalau udah buyback Pak, apakah pasti harganya udah pasti naik? Most likely yes, biasanya kebalikan dengan right issue. Kalau right issue penerbitan saham baru, biasa harga saham akan turun karena faktor dilusi, dan apalagi kalau harga right issue-nya di bawah gitu. Jadi kalau teman-teman nanya apakah BRI ini bisa berpotensi untuk turun harga sahamnya dalam jangka pendek, kemungkinan iya, tapi sebenarnya kalau buat investasi jangka panjang sih oke-oke aja. Jadi yang punya ya hold dan tebus boleh, tapi kalau buat trader mungkin sebaiknya jangan dulu gitu. Jadi trader ya belinya abis ini aja.
Iya, habis right issue gitu. Tapi ya aku sendiri sih kalau untuk trading kayaknya aku nggak di BRI lah. BRI itu lebih buat investasi gitu. Terus ada yang nanya juga untuk tadi apa ya? Tadi tuh banyak pertanyaan. Iya, harga nikel ya. Harga nikel nih saat ini naik tinggi hampir 3%. Jadi saham-saham metals kayak Harum yang ada kaitannya dengan nikel, kemudian Inco, Antam itu kita watch juga. Dan Tins ini meskipun nggak nikel-nikel amat atau nggak ada nikelnya tuh kita tetap perhatikan juga untuk Tins ya karena gerakannya bisa ngikutin yang metals gitu. Terus kemudian buat saham-saham batu bara tadi aku udah bahas sebenarnya yang paling menarik untuk investing tuh ada Adaro tapi investingnya bukan buat tahunan, investingnya cuma buat beberapa bulan aja gitu ya karena valuasinya sangat murah sekali. Oh ya, aku mau update sentimen dari global dan juga dari nasional. Ini ada pertemuan OPEC Plus hari ini, market itu masih menanti banget. Jadi di sini akan sangat mempengaruhi sekali untuk nanti akan ada penambahan produksi minyak atau enggak. Kalau sampai ada penambahan produksi minyak, inventory makin banyak, pastinya supply makin banyak, pastinya harga juga bisa akan turun gitu, harga oil. Terus kemudian kita juga lihat hari ini ada rilis data PMI manufaktur Indonesia, lumayan naik dikit dari angka 40 jadi angka 43, ambang batasnya di 50 sebenarnya. Indonesia tuh udah di atas 50, udah oke, udah ekspansi, tapi kemudian jadi turun lagi di bawah 50 tuh sejak PPKM kemarin. Terus kemudian angka inflasi itu juga agak-agak naik dikit dari 1,52 jadi 1,59 dan ini bagus buat Indonesia. Inflasi naik kok bagus, iyalah kalau terlalu kecil nggak ada inflasi juga perekonomian nggak bergerak. Jadi ini udah agak membaik dibandingkan bulan sebelumnya ketika PPKM diberlakukan gitu. Nah, untuk BRI sendiri right issue ini aku udah bahas juga tadi dan kemarin right issue-nya di level 3.400 gitu. Jadi teman-teman yang investasi tebus aja, kalau yang trading jangan. Terus kemudian Bukalapak itu dia berhasil mencatatkan total processing value atau TPV itu sebesar 29 triliun sepanjang kuartal 2 2021. Atau ini naik 56% dibandingkan dengan 12 bulan yang lalu gitu ya. Jadi dibandingkan dengan setahun yang lalu gitu. Terus TPV ini apa sih? TPV ini adalah total nilai transaksi yang udah ditransaksikan konsumen di platform Bukalapak gitu. Jadi bukan revenue, bukan profit gitu, bukan gitu ya. Terus kemudian pendapatannya pada kuartal 2 April sampai Juni ini naik 37% menjadi 440 miliar dibandingkan dengan tahun lalu ya, dibandingkan dengan tahun lalu gitu. Nah, jadi ini sebenarnya resultnya cukup bagus buat Bukalapak, tapi malah hari ini tuh orang-orang cenderung sell on news ya, sell on news atau mereka antara profit taking setelah beli beberapa hari kemarin dan juga yang nyangkut-nyangkut tuh pada keluar buang barang, dan ini wajar kalau saham tuh habis jatuh dalam naiknya biasanya nggak akan gitu banyak gitu. Oke, bisnis apa ini Bang? Kita lagi ngomongin saham, investasi saham. Bisa gak jual buku yang ditandatangani misalnya? Beli aja di mtrade.id, itu pencet di situ di mtrade.id, nanti juga melalui WhatsApp itu bisa dibantu oleh tim kita gitu. BBYB the next atau probably yes, probably. Friend hari ini agak-agak slow down ya, jadi kita akan consider untuk exit atau membatasi resiko kalau besok turun lagi gitu. Terus ya, jadi marketnya masih agak-agak sideways, aku ngantuk juga, marketnya ngantuk, aku jadi ngantuk juga gitu. MTech gimana? MTech gerakannya mirip kayak Bukalapak gitu. Jadi kalau teman-teman ada beli MTech, beli SCMA, Same, Bukalapak, itu sekarang gerakannya mirip semua. Jadi jangan empat-empatnya dibeli barengan. Belinya kalau misalkan dari 4 itu ya satu aja kalau pas lagi chartnya bagus gitu. Kenapa? Kalau pas misalkan turun ya dia turun bareng, kalau naik ya naik bareng gitu. Oke, tadi ada yang nanya tentang cara stop loss. Stop loss ada 2 macam caranya. Yang pertama dengan mathematical stop loss,
atau dengan percentage, dan yang kedua dengan technical stop loss. Technical stop loss artinya stop loss atau membatasi kerugian kalau harga udah jatuh di bawah support. Sedangkan kalau mathematical stop loss kalau menyentuh percentage itu secara money management-nya. Nah, kalau untuk swing trader rata-rata mathematical stop loss-nya 5%. Dan breakdown-nya itu diambil dari daily chart ya, daily chart. Dan juga untuk trader jangka menengah atau momentum trader itu mathematical stop loss-nya 10% diambil dari daily chart juga untuk support-nya. Jadi sebenarnya sama level breakdown supportnya, tapi percentage-nya aja yang beda, yang lebih gede untuk jangka menengah, trader jangka menengah. Nah, kalau scalper gimana? Ada yang nanya scalper itu gimana kalau mau stop loss scalper itu intraday trading, beli pagi jual sore atau beli sore jual besok pagi gitu. Stop loss-nya very tight banget, super tight banget, mungkin sekitaran 1-2% aja, beberapa tick aja gitu. Jadi capek sih, jadi scalper itu capek banget. Jadi kalau teman-teman nggak terlatih di sini, hati-hati ya. Jadi kalau mau coba sih uang kecil dulu aja. Buat aku sih, kalau teman-teman semuanya, buat teman-teman pemula dan pada umumnya, trader pada umumnya, itu paling enggak swing trading lah di market yang kayak gini. Kalau scalper, sahamnya tuh yang kayak aku sebut di awal tadi, kayak Real, terus ada saham sama apa lagi ya, kayak Real, terus Land, apa lagi ya, Toys, terus apa lagi ya tadi, ada kios, ada kota, ada truk. Itu teman-teman harus hati-hati banget, gerakannya akan sangat cepat naik dan cepat turunnya gitu. Dan jangan dikejar, arah hari kedua tuh jangan dikejar, itu aja. Kios gimana? Kios sih lagi di area support, tapi ya itu tadi likuiditasnya kita mesti agak-agak hati-hati. Scalper buat level advance ya, advance secara mentalnya dan advance secara pembatasan risiko. Jadi kalau udah siap scalping ya siap cut loss, itu aja. Oke, itu aja teman-teman dari saya. Semoga bisa membantu semuanya dan kita akan bahas secara lebih detail lagi untuk teknikal dan fundamental saham besok pagi di morning briefing jam 8.15 pagi di Mtrade ya. Jadi teman-teman, hari Sabtu ada acara yang bakalan keren banget. Kita akan lihat portofolio Mas Bekti yang Mas Bekti bilang nggak cuma cuannya tapi cut loss-nya yang bikin merinding katanya. Tadi WA saya, katanya cut loss yang bikin merinding, yang bikin teman-teman mungkin deg-degan. Jadi jangan cuma lihat cuannya aja, itu cut loss-nya dia akan ceritain itu. Oke ya. Sampai ketemu besok hari Sabtu di seminar with Bekti Sutikna atau BTS jam 10 pagi dengan cara klik link di bio untuk daftar sebagai premium atau VIP user kita. Salam profit. Bye-bye. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang.